dumateng sedaya Bapak Ibu sampun ngrawuhi teng Candi Untarayana mriki. Nggih, kita sedanten wah berbangga sekali. Nggih, matur sembah nuwun sanget mbok wonten klentak-klentu kekuranganipun. Nggih. Pangapunten mawon. Mungkin ada ya saran apa kritik membangun lah. Nggih. Kula nyuwun dumateng sedanten. Hadir ke sini kan bukan nopo wau karena panggilan ngoten mau lho Romo. Nggih. Karena panggilan dan lain sebagainya. Belum pernah tahu oh ini loh sebenarnya leluhur yang ada di situ ini. Nah, mungkin malah ya Makanya banyak hal tentang pertanyaan Untarayana nih. Nggih. Kalau saya sendiri secara ini ya, Nggih. secara pribadi. Kenapa kok saya harus ke Candi Untarayana? Nggih. Nah, dengan merah putih itu kalau saya sendiri itu ya ngumpul ke balung pisah. Artinya apa? Kita ini dipertemukan seperti ini, menurut saya secara pribadi ini bukan satu kebetulan, tapi yang di atas itu sudah menghendaki Untuk bersambung untuk oyot. menyambung Nggih, sambung oyot balung pisah. silaturahmi, menyambung. Rahayu, monggo Mas. Kenapa kok harus di Untarayana ya? Saya itu kok penasaran dengan candi di Untarayana. Ternyata di sini waktu saya awal datang itu saya ini Romo, Nggih. itu di yang segi 4 Nggih. itu saya dikasih lihat Segi 4 teng dalem napa teng ini loh di depan sini. Depan. Yang depan. Oh nggih. depan aneh Mbak ada ularnya. Saya malam-malam itu dikasih tahu ular itu. Nah, Mbak bilang itu memang dibuat seperti itu biar ularnya nggak keluar. Oh ya Allah. Itu kenapa? Iya, saya juga ini bisa ya saya ke Untarayana. Pasti ada sesuatu garis-garis yang mungkin harus disambung. Dari leluhur dulu Iya ada pasti. yang Saya tidak meragukan. Jadi saya tidak meragukan bahwa kita itu bertemukan pasti yang kuasa itu pasti punya tujuan. terutama para leluhurnya nggih. Leluhurnya itu punya tujuan, terutama ridho yang kuasa ya. Itu penjenengan sebagai generasi muda itu ya harus paham dengan apa yang sekarang ini terjadi, alam terutama ya. Karena kitab ini kan sudah dibuka lebar. Nah, sehingga ya itulah kita dipertemukan itu pasti ada sesuatu yang harus dibahas gitu. Iya benar, dan memang tidak ada yang kebetulan. Tidak, itu kan ada sejarah tersendiri. Nah, ini mungkin penjenengan itu ada darah dari Solo karena memang awalnya dari Kartasura kan gitu. Kalau enggak gitu ya enggak mungkin sampai ke sini. Iya, gitu. Kenapa kita harus dipertemukan? Itu balung pisah itu harus dicari, kalau nggak dicari ya nggak ketemu. Itu yang Ngawi itu udah ketemu. Ternyata dari Arum Pinang. Nah, Arum Pinang itu ternyata dulu itu orang kaya yang membantu pindahnya dari Surakarta ke Kartasura. Dari Cikal Bakale nggih. Kalau diutak-atik pasti akan nggih, kita bertemu. Enggak ini, enggak. Iya ya, ngomong dengan berjalannya waktu ya Allah alam semua panggilan. Baik, nggih mengulang jangan sampai mengulang yang buruk tapi mengulang berkarma baik ya nggih. Nggak ada artinya. Mau saya katanya dipanggil Romo, pemangku. Kalau saya sombong menganggap orang lain tidak benar itu apa arti saya pakai baju putih? Kita harus memanusiakan manusia. Memayu hayuning buwono itu pelajaran kita. Kita semua masih belajar. Rahwana itu tapanya kayak apa? Kepalanya dipersembahkan. Tapi karena sombong dia hancur. Makanya kita tujuan ke sini itu belajar untuk menjadi nggak sombong. Gusti Ayu bangsawan loh ya, keturunan raja loh ya. Tapi meninggalkan egonya, beliau mau blungsuan ke sini. Itu mengajari kita untuk seperti padi. Padi itu semakin menunduk,
semakin berat. Marilah contoh-contoh dari beliau itu kita teladani. Dan tentunya para sepuh dan binisku yang lain dan tidak ketinggalan, ini saya lihat ada beberapa generasi muda yang mewakili, yang saya cintai, dan tentunya saya banyak berharap kepada generasi muda. Jadi sesuai permintaan tadi, intinya supaya mungkin saya sedikit berbagi ya. Kalau ditutur mungkin terlalu apa ya, limbah matol lebih pas. Enggak ada. Jadi mungkin saya sedikit berbagi wawasan dengan berbekal latar belakang tadi yang mungkin sudah sedikit disampaikan oleh Mas Teguh. Kebetulan karena 5 tahun terakhir saya berdinas di Lemhanas, gitu, yang mungkin ibu dan bapak tahu, apalagi yang dibahas di Lemhanas kalau bukan masalah-masalah kebangsaan sehari-hari ya. Jadi itu sudah menjadi semacam gaya sandang pangan. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan tadi dikatakan apa sih esensi dari yang namanya acara Piodalan atau ulang tahun. Jadi mungkin sedikit banyak sudah disinggung, nah mungkin kami sifatnya hanya menambahkan bahwa Piodalan itu kalau dari satu titik yang harus kita garis bawahi, yaitu menjadi satu momen untuk kita semua, ya generasi yang sekarang ini masih ada, untuk melakukan namanya introspeksi dan retrospeksi. Nah, makanya kehadiran kami jauh-jauh dari Jawa Timur ke sini. Suasana malam hari ini walaupun hanya di hari beberapa orang, tapi ini mengingatkan saya tentang kejayaan Nusantara di masa lalu. Jadi suasana ini benar-benar membuat saya bahkan sampai bukan hanya merinding ya, tapi juga untuk mengeluarkan kata aja kadang terpatah-patah karena rasa keterharuan. Jadi kalau kita introspeksi dan retrospeksi, maka suasana malam hari ini mengingatkan kita pada kehidupan masa lalu. Dan kalau kita bicara 3 premis minor ya, 1 luasnya wilayah, besarnya pengaruh, dan karya-karya agung yang diwariskan, maka sebenarnya sejarah periodisasi Nusantara itu secara umum itu dibagi 3. Nah, sebelum saya lanjut, mungkin ini sebagai pepeling ya, diwariskan kepada kita hari ini, maka periodisasi itu terbagi menjadi 1 ya, Sriwijaya, 2 Majapahit, dan 3 NKRI. Nah, sehingga di dalam kajian kami, kebetulan kami ini sekarang sedang aktif ya di gerakan kembali ke Nusantara, dan saya sendiri juga di situ menjadi inisiator dari gerakan moral berbasis budaya tersebut. Kalau kita bicara kejayaan masa lalu, saya ambil contoh atau sampel Majapahit. Kenapa Majapahit? Ya tentunya di samping tadi sebagai negara Nusantara kedua atau jilid 2, jilid 1-nya Sriwijaya, terus jilid 3-nya NKRI hari ini. Karena Majapahit begitu banyak mewariskan. Ada 5 warisan yang
dilegasikan kepada kita, generasi kita yang menyebut dirinya kita hari ini sebagai bangsa. Nah, Majapahit sendiri itu hanya dalam waktu atau dalam kurun waktu kurang dari 75 tahun mencapai status negara adidaya atau superpower. Bayangkan Cina dan Amerika hari ini, kurang lebih seperti itu, powerfulnya, begitu hebatnya dikdayanya. Cina itu sekarang. Iya, kurang lebih seperti itu. Tapi untuk ukuran zaman waktu itu ya. Iya. Nah, begitu 1478 runtuh, apa yang terjadi? Nah, maka kalau dalam istilah yang kerap kami pakai itu, Nusantara ya kita hari ini itu mengalami satu periodisasi sejarah yang sangat kelam dan Semakin mundur. ya judulnya kelam dan memalukan. Ini menjadi identitas dan jati diri kita. Singkatnya kita kembali menjadi Kembali ke NKRI kita, Majapahit kita. kita kembali menjadi kita, tidak lagi kita menjadi mereka. Jadi menjadi be ourselves. Diri sendiri. Sekarang Lebih besar dari itu, dalam konteks negara kita harus menjadi yang namanya norm setter, menjadi epicentrum. Jadi harusnya negara lain, bangsa lain yang harusnya mengguru sama bangsa Nusantara atau bangsa yang menyebut dirinya bangsa Indonesia ini, bukan terbalik. Nah, kalau orang Nusantara atau kita gitu belajar ngangkut urusan bahasa asing itu sama dengan kebun suku. Sebenarnya kalau orang asing ngajari kita, ngajari ilmu saja, ilmu kasampuran, ilmu segala macam itu sama dengan atau tidak ubahnya ngajari bebek ngelangi sebenarnya. Nah, ini mungkin perlu saya garis bawahi, perlu saya telingke ya, perlu saya reminder itu supaya ada kesadaran. Karena dari titik ini maka kita akan menjadi akan memiliki yang namanya kebanggaan nasional atau nasional. Nah, di dalam gerakan kembali Nusantara itu semuanya poin-poin itu ada. Jadi kami menawarkan 9 jalan supaya kita kembali menjadi bangsa yang berjaya seperti leluhur kita di masa lalu. Artinya kalau kita masa lalu bisa, mengapa kita hari ini tidak? Berarti ada yang salah dong kalau kita. Nah, itu yang harus kita cari tadi, introspeksi, retrospeksi. Apa masalahnya? Mari kita cari jalan keluar. Nah, saya sudah menawarkan opsi. Jadi bukan hanya kita mengamati, oh ini ada yang kurang, ada yang salah, ada yang belum betulin, tapi tanpa memberikan jawaban atau solusi. Kami menyiapkan itu atau menyediakan. Ya itu mungkin poin besar pertama. Terus kedua mungkin walaupun mungkin di beberapa kesempatan saya juga cukup sering ya menyampaikan 5 warisan. Jadi kalau yang belum pernah dengar ya mungkin akan saya jelaskan. Kalau sudah pernah mendengar atau menyimak barangkali nggak tahu di YouTube atau di medsos, mungkin ini sebagai pengulangan sebagai penulis. Pertama atau legasi pertama ya, atau bisa juga dikatakan warisan agung ya. Rumah besar bernama Indonesia, itu legasi pertama. Apa perlu dicatat? Mohon maaf, saya catat aja karena Bendera merah itu juga warisan dari leluhur. Walaupun mungkin bendera merah putih yang kemudian hari ini mengalami satu degradasi makna, yaitu sekedar merah dipahami sebagai itu artinya berani, itu artinya suci. Jadi sedangkal dan sesempit itu. Ini adalah sebenarnya ajaran agung. Nah, manakala kita atau anak cucu Nusantara yang menghasil mutu, wah itu gegirisnya. Artinya orang yang memang nggak ada takutnya, nggak ada mundurnya. Nah ini bagi para kelompok-kelompok eksternal atau kaum intruder ini membahayakan. Sebab kalau ilmu ini tidak diruntuhkan,
maka pengaruh-pengaruh dari luar tidak bisa tembus. Akhirnya jadinya tadi, merah itu artinya berani. Saling keseimbangan. Juga diekspresikan lagi atau dimanifestasikan lagi dalam bentuk lain apa? Kristen dari curi kolan warung. Itu merah putih juga. Ada juga yang mengatakan Popuang Doso itu. Ada yang mengatakan maskulin, feminin, bapak ibu. Kalau Bhinneka Tunggal Ika saya pikir ini sudah sangat familiar sekali ya, nggak perlu dijelaskan. Kebetulan ini menjadi domain dari Gusti Ayu. Mungkin nanti bisa ke beliaunya langsung narasumbernya kan gitu ya kalau kita bicara Bhinneka Tunggal Ika ya. Narasumbernya justru dari Lemhanas. Kayaknya mungkin dua-duanya sama ya. Kolaborasi. Beda bahasa. Kemudian yang keempat itu namanya semangat persatuan, sumpah. Mengapa sumpah palapa? Karena terjadinya Sumpah Pemuda 1928 atau 600 sekian tahun kemudian, itu kalau tidak ada Sumpah Palapa tidak mungkin terjadi yang namanya Sumpah Pemuda. Mengapa demikian? Nah, kita lihat aktor utamanya di dalam Sumpah Pemuda. Siapa Sumpah Pemuda aktor utama? Namanya Mr. Muhammad. Ya. Jadi yang mengonsep atau melahirkan atau munculkan gagasan Sumpah Pemuda, dan saya kira tidak perlu jelaskan apa poin-poinnya itu, adalah Mr. Muhammad Yamin. Dan kalau kita telusuri siapakah Mr. Muhammad Yamin itu, tidak lain beliaunya non Jawa ya, non Jawa. Tapi sepertinya dia lebih paham dan lebih bangga ya, dengan Majapahit dibanding generasi pemuda zaman waktu itu tahun 1928. Pada saat itu. Nah, sehingga sebagai orang non Jawa tapi memang punya semangat perjuangan yang luar biasa, dia punya visi yang sangat jauh ke depan atau sangat visioner. Makanya beliaunya bisa melahirkan gagasan seperti Sumpah. Itu sesuatu yang luar biasa kan, dari usianya kan dulu baru sekitar 27 tahun waktu itu. Masih sangat muda sekali. Rupanya beliaunya memang pengagum Majapahit sekaligus pengagum. Makanya bisa melahirkan ide gagasan. Makanya kalau kita telusuri biografi perjuangan beliau ya, pada saat setelah Sumpah Pemuda kemudian kemerdekaan 45, terus menjabat di posisi menteri ini menteri itu dan seterusnya, kan beliau menulis judul bukunya yang sangat terkenal yaitu Gajah Mada Pahlawan Persatuan. Jadi menjadi sangat tidak aneh ketika ya Sumpah Pemuda tahun 1928 lahirnya seperti itu. Artinya apa? Artinya ada benang merah yang sangat jelas dan kuat antara Sumpah Pemuda 1928 dengan Sumpah Palapa. Meskipun jaraknya 600 tahun. Sekian tahun. Kan gitu kan 1336 ya. Tinggal ngurang aja 1928 min. 1336. 1336. Kan 600 sekian tahun.